Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Fajar, NIM 0521955574 dari UT Pontianak, Program Studi Ilmu Administrasi Publik S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan yang ada di Indonesia. Dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan merupakan topik yang sangat penting dan relevan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya yang terbatas. Efisiensi anggaran merujuk pada kemampuan untuk menggunakan dana yang tersedia secara optimal, sehingga dapat memaksimalkan hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu dampak paling signifikan dari efisiensi anggaran adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program yang langsung berdampak pada kualitas pengajaran dan pembelajaran. Misalnya, dana dapat digunakan untuk pelatihan guru. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dapat meningkatkan metode pengajaran dan pemahaman materi oleh siswa. Penggandaan sumber belajar. Pembelian buku, alat peraga, dan teknologi pendidikan yang relevan dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Kedua, peningkatan akses pendidikan. Efisiensi anggaran juga berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, dana dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pembangunan gedung sekolah baru, atau perbaikan fasilitas yang ada dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Program beasiswa. Dana yang dihemat dari pengeluaran yang tidak efisien dapat dialokasikan untuk program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan. Ketiga, pengurangan pemborosan. Efisiensi anggaran membantu mengurangi pemborosan dalam pengeluaran pendidikan. Dengan melakukan analisis yang cermat terhadap pengeluaran, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi area di mana dana tidak digunakan secara optimal. Misalnya, penggandaan barang dan jasa. Melalui proses penggandaan yang transparan dan kompetitif, sekolah dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih baik, mengurangi biaya tanpa mengeluarkan kualitas. Pengelolaan sumber daya. Penggunaan sumber daya yang lebih baik, seperti ruang kelas dan fasilitas, dapat mengurangi biaya operasional. Keempat, inovasi dalam pendidikan. Dengan adanya efisiensi anggaran, institusi pendidikan memiliki lebih banyak ruang untuk berinovasi. Dana yang dihemat dapat digunakan untuk program inovatif, mengembangkan kurikulum baru atau metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan teknologi dalam kelas. Teknologi pendidikan. Investasi dalam teknologi seperti perangkat lunak pembelajaran dan platform e-learning dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran. Kelima, dampak jangka panjang pada ekonomi. Efisiensi anggaran dalam pendidikan tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan itu sendiri, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang bagi ekonomi. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk memasuki dunia kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa dampak jangka panjang meliputi tenaga kerja yang terampil. Lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik lebih mampu bersaing di pasar kerja, yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan pendapatan. Pendidikan yang lebih baik seringkali berhubungan dengan pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Keenam, tantangan dalam mencapai efisiensi anggaran. Meskipun ada banyak manfaat dari efisiensi anggaran, ada juga tantangan yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya. Banyak institusi pendidikan, terutama di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan sumber daya yang membuat sulit untuk mencapai efisiensi. Birokrasi. Proses penganggaran yang rumit dan birokratis dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Keterlibatan stakeholder. Pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses penganggaran untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Kesimpulan, dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan sangat luas dan signifikan. Dengan pengelolaan yang baik, efisiensi anggaran dapat meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, mengurangi pemborosan, mendorong inovasi, dan memberikan dampak positif jangka panjang pada ekonomi.
Namun, tantangan dalam mencapai efisiensi tetap ada dan memerlukan perhatian serta upaya kolaboratif dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.